Oke, selamat datang di channel Jordan di. Nah, di video kali ini kita akan mempersiapkan si tuner lagi untuk menghadapi road trip Lebaran 2022 ke Pulau Bangka ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah memasangkan yaitu stabilizer ya sebagai bentuk persiapan dari opposite racing ya. Nah, stabilizer ini kan bisa bikin mobil jadi lebih stabil dan lebih nyaman ya. Dan kalian bisa lihat videonya di pojokan atas. Nah, di video kali ini kita akan mempersiapkan yaitu memasangkan ini nih. Ya sebenarnya kita udah pasang ya. Yaitu nih kalau kalian lihat ada antena tambahan di sini. Ya, ini kita akan memasangkan rig atau mobil radio ya. Jadi kalau kalian lihat mobil-mobil di jalan tuh suka kadang-kadang ada antena tambahan seperti ini di kap mesin atau di bagian atas mobil atau di bagasinya ada antena tambahan. Nah, berarti di mobil tersebut ada rig atau mobil radionya ya. Nah, rig atau mobil radio ini tuh adalah alat komunikasi ya. Alat komunikasi yang efektif ketika kalian road trip ya, terutama konvoy ya. Karena ini bisa berkomunikasi tanpa ketergantungan dengan sinyal atau internet ya. Jadi misalkan lagi ada di gunung atau di tempat-tempat yang nggak ada sinyal, tempat-tempat yang jauh di pedalaman gitu, kalian bisa tetap berkomunikasi ya. Nah, ini juga efektif karena cepat dan nggak delay. Nah, rig atau mobil radio ini kurang lebih konsepnya sama seperti HT ya. Dia menggunakan frekuensi radio, namun dia jaraknya bisa lebih jauh dibandingkan HT ya. Kalau kita konvoy road trip gitu kan jaraknya bisa kiloan kan, sampai belasan kilo, puluhan kilo. Nah, kalau pakai HT tuh pasti nggak kuat. Nah, jadi kita harus menggunakan rig atau mobil radio ini ya. Nah, kita memasangnya di JD Corner. Kita lihat dulu pemasangannya ya. Oke, jadi kita sudah di JD Corner dan ini ada banyak banget ya pilihan rig atau mobil radionya. Ini brandnya ada Alinco sama Yaesu ya. Kedua brand ini adalah brand Jepang, tuh Japan. Jadi kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Dan ini brand udah lama banget, pasti kalian udah pada tahu juga ya, Alinco sama Yaesu itu. Dan ini semua tipe rig ini masuk secara resmi ke Indonesia. Jadi worry free lah, after sales service-nya gampang. Nah, jadi dari semua tipe ini masing-masing mempunyai keunggulannya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Misalnya kita lihat dulu dari yang paling kiri ada Alinco DRC10 ya. Nah, ini buat kalian cocok banget cari yang rignya compact ya, ukurannya mini. Dan dia ringan juga tuh, jadi benar-benar kecil ya. Dia tapi meskipun kecil, dia powernya mencapai 60 watt ya. Jadi tuh, dia kecil banget kan. Tapi meskipun kecil dia power tetap besar. Dan dia frekuensinya single band VHF ya, range dari 136 sampai 174 MHz. Lalu kita lihat ke sampingnya, sebelahnya ada Alinco DR138 dan DR438 ya. Ini adalah rig yang kembar ya. Kalau kalian lihat tuh bentuknya sama persis ya. Yang membedakan adalah frekuensinya ya. Kalau yang DR138 ini frekuensinya single band VHF ya, range dari 136 sampai 174 MHz. Kalau yang 438 ini dia single band UHF ya, range dari 400 sampai 470. Dan kedua power rig ini mencapai 60 watt juga ya. Jadi ini ukurannya lebih gede sedikit dibandingkan DC10 ya. Dan dia ada heatsinknya juga di sini. Nah, lebih keker aja dibandingkan DC10. Kalau kita lihat ke sebelahnya nih ada dari Yaesu. Nah, Yaesu ini FT2980 tipenya dan dia terkenal dengan power yang besar ya. Dia powernya mencapai 80 watt tuh. 80 di sini adalah 80 watt. Jadi dia paling besar di antara rig-rig yang lainnya nih. Tapi dengan power yang besar makanya dia bodinya juga yang paling besar ya. Yang paling kokoh juga, paling berat juga nih kalau diangkat, wah berat banget nih. Jadi bener-bener besar ya ukurannya. Dia frekuensinya single band VHF ya. Range dari 136 sampai 174 MHz. Jadi power besar nih. Nah, lalu kita lihat ke sebelahnya. Nah, ini adalah rig yang spesial, Alinco DR735 ya. Ini adalah rig flagship dari Alinco ya untuk seri analog ya, untuk frekuensi analog. Jadi dia frekuensinya dual band ya, VHF dan UHF ya. VHF itu dari 136 sampai 74, UHF nya dari 400 sampai 470. Jadi kedua rig ini frekuensinya digabung dijadiin satu di sini. Nah, ini powernya mencapai 50 watt lebih juga. Dan yang spesial di sini adalah dia itu fiturnya lengkap banget, banyak banget ya. Mulai dari ini ya, bentuknya yang unik nih, karena dia bisa diangkat, bisa dilepas tuh bodinya.
Jadi antara mesin dan LCD-nya bisa dilepas, jadi tinggal tarik kabel yang panjang, jadi mesinnya nanti tinggal ditaruh di bawah, disembunyikan, lalu ininya ditaruh di yang dekat terjangkau oleh kita, jadi bisa lebih compact lagi ya. Lalu dia yang spesial adalah LCD-nya ya. Dia LCD-nya color display-nya lengkap banget, jadi variasinya banyak banget, nggak akan bosan kalau pakai rig ini. Dia bisa rainbow warna colornya ya, terus dia kan dual standby ya, jadi bisa dibagi dua antara layar kiri dan kanan, frekuensinya bisa dual standby, bisa dua frekuensi standby langsung, bisa warnanya tuh bisa kiri dan kanan beda, terus receive sama transmit standby juga bisa beda-beda warnanya, bisa kita atur ya. Jadi banyak banget ya pilihan variasi warnanya ya, kayak nggak akan bosan lah kalau pakai rig ini. Dia juga memiliki fitur airband ya. Airband itu untuk mendengarkan percakapan udara ya, percakapan pesawat, pilot berkomunikasi menggunakan airband, jadi kalian bisa dengarkan hanya receive saja ya. Terus dia juga memiliki fitur crossband ya. Crossband itu adalah fitur untuk menggabungkan dua frekuensi ya, jadi VHF dan UHF ini bisa saling terhubung dengan perantara rig ini ya. Jadi dua HT atau rig yang berbeda, frekuensinya VHF dan UHF itu bisa saling terhubung tapi lewat crossband ini. Jadi oke banget ya, fiturnya lengkap banget. Sekarang kita lihat ke sebelahnya, ini ada Anko DR MD500 ya. Ini adalah rig yang bisa digital ya. Jadi semua yang ini di sini itu adalah rig analog ya frekuensinya. Kalau yang ini DR MD500 ini dia bisa dua-duanya, bisa analog, bisa juga frekuensi digital. Digitalnya itu DMR ya jenisnya, digital mobile radio, jadi bisa yang terhubung dengan rig digital dengan jenis DMR juga yang lainnya. Terus dia juga frekuensinya dual band ya, VHF dan UHF ya. VHF nya 136 sampai 174 MHz, UHF nya dari 400 sampai 470, jadi kurang lebih sama. Terus dia juga memiliki fitur crossband ya. Ya jadi kurang lebih sama ya seperti yang ini ya, menggabungkan dua frekuensi ya. Terus dia juga color display dan dia powernya juga lebih dari 50 watt. Ya. Jadi mana yang cocok untuk dipasangkan di si tuner ya? Jadi bingung. Oke, kita langsung lihat aja ke pemasangan ya. Kita lihat nih, kita pilih yang mana nih. Oke, jadi itu rignya udah kepasang semua, udah keset ya, ini udah antena udah kepasang. Terus rignya juga udah kepasang. Nah, sekarang kita mau ini nih, mau nge-tuning ya. Ini apa nih maksudnya, Om? Ya, ini kita mau tahu ya untuk frekuensi matching antena itu SWR-nya itu berapa gitu ya. Jadi kita menggunakan alat bantu, ini namanya Rig Expert ya. Rig Expert ya. Rig Expert. Oke. Nah, jadi ini untuk mengetahui posisi pertama standar dari antena itu dia bagusnya di frekuensi mana. Jadi tanpa diapa-apain dulu ya, belum tanpa tuning dulu, kita lihat dulu dia bagusnya di frekuensi mana. Bawaan ya. Ya, ini namanya Rig Expert untuk mengukur antenanya. Coba gimana cara aplikasi ini? Ya, ini kalau dari pertama kelihatan nggak? Oke, kelihatan nih. Kalau dari pertama ya, ini kita set dulu frekuensi. Nah, misalkan kita mau main di 136 ya, 0.000. Oke. Lalu kita pencet untuk scan SWR. Nah, kita oke. Nah, maka dia berjalan ya. Nah, dia memberikan poin di 136 ini, dia SWR-nya posisi di sini ya, 1,1 lah ya. Kurang lebih. Jadi itu bagus ya? Ini bagus di 1/36. SWR tuh bagus di range berapa? 1 ya berarti? 1 atau 2 ya? 1 berbanding 1,5 harusnya. Jadi makin rendah dia, makin bagus ya? Ya, semakin dia 1 berbanding 1 itu semakin bagus. Oke. Terus berarti ini tanpa tuning udah bagus ya di 136 ya? Ya. Tapi tergantung lagi kebutuhannya ya. Betul. Kita mau mainnya di mana ya? Kalau ini kan ada kurvanya kelihatan ya. Ya, dengan Rig Expert bantu ini. Sebenarnya kalau SWR jelek kita paksain gimana Tom? Jadi kalau SWR jelek kita paksakan itu ya, antena kan impedansinya dia nggak sesuai, dia nahan. Jadi saat power keluar otomatis dia ada feedback balik. Jadi bisa ngerusak radionya. Unit radionya ya? Unit radio. Jadi pastikan kalau kalian masang itu tes juga. Harus selalu dites SWR-nya. SWR ya, SWR penting banget sih. Hal sepele tapi kadang-kadang suka dilewatkan ya. Ya, betul.
Jadi pasti kan range-nya di 1 sampai 2 lah. 2 masih toleransi ya? Ya kalau kita bilang SWR itu 1 berbanding 1,5 ya kan. Tapi kalau memangnya SWR itu kita dapatnya tidak lebih dari 2, ya masih kita toleransi lah. Toleransi ya. Ya. Jadi soalnya meskipun lebar, ini frekuensi bisa 136 sampai 174, tapi antenanya nggak bisa ya. Ya, kadang antena ada yang sesuai. Ya, antena ada range ya. Jadi antena macam-macam ya. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Mainnya di range berapa. Betul. Gitu kan. Oke, ini kan udah rig expert, berarti udah ketahuan ya di 136. Ya. Sekarang coba kita pakai. Nanti kita coba pakai SWR power meter ya. SWR power meter ya. Ya, jadi powernya keluar, SWR-nya berapa? Oke, coba yuk. Oke, sekarang SWR power meter udah dipasang ya. Ini udah kepasang ya? Sudah nih, kita sudah pasang SWR power meter. Ini kita pakai menggunakan Daiwa. Daiwa ya. DR50. Daiwa itu akurat ya? Akurat. Boleh, bagus. Bagus ya. Ya. Terus langsung aja kita tes ya. Berarti ini Alenco DR138 ya. Ya. Kalau menurut spek sih dia 50 watt Om. Ya. Coba kita tes ya. Dan ini dia tadi kita cek pakai rig expert. Frekuensi matching antena di 136 ya. Nah, sekarang kita buktikan nih di 136 nih sesuai nggak sama rig expert, perkiraan rig expert. Coba ya, ini kita sekarang kita 136 ya. Sudah set ya, ini 136 000. Oke. Udah ya. Nah, oke, sekarang kita coba sekarang kita lihat di sini. Kita transmit ya. Nah, 60 watt ya. Wah, powernya bagus sekali ya, SWR nyender ya. Berarti jadi SWR nggak bergerak, jadi 1 berbanding 1 ini. Jadi SWR-nya, powernya full ya, keluar. Berarti lebih dari dari spek ya. Semakin dia SWR bagus, otomatis hambatan untuk power nggak ada, dia pasti loss keluar semua gitu. Jadi 60 watt itu udah cukup ya? Cukup sekali. Cukup sekali untuk rig ya. Ya. Dan ya pokoknya ini antenanya soalnya kita setting di range 136 ya. Jadi kalau mau dimain di frekuensi lain harus di-tuning lagi ya. Kita tuning lagi. Ya, itu tergantung kalian jadi mainnya di mana ya. Nah, semakin dia matching semakin bagus. Oh iya. Radio juga nggak akan cepat rusak. Oke. Ya, jadi rig D138 ini 60 watt ya powernya. Bagus. Bisa maksimum ya. Hambatannya sedikit dan ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Ada juga yang dual band itu bisa VHF dan UHF. Kalau ini kan VHF aja D38. VHF itu bagus buat touring ya. Ya Om ya. VHF bagus buat touring. Betul. Jadi untuk jarak dia itu lebih jauh ya nembak. Buat flat ya, dataran. Itu kan touring itu kan datar ya. Atau masih datar itu bagus ya. VHF ya. Kalau gedung atau di gunung baru UHF ya. Ya. Jadi 400 mega gitu ya. Ya udah, jadi emang sesuaikan dengan kebutuhan, banyak banget variasinya ya, macam-macamnya. Antenanya juga kombinasinya juga banyak banget. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi kalian udah lihat ya pemasangan rig atau mobile radio ini di JD Corner ya. Nah, untuk video detail pemasangannya kan bisa cek langsung aja di channelnya JD Corner, channel YouTube-nya, link ada di deskripsi ya. Nah, jadi kita memasangkan rig dari Alenco ya, Alenco DR138 ya tipenya. Nah, kita pilih rig ini karena dia rignya compact ukurannya dan powernya cukup besar ya, mencapai 60 watt ya. Jadi ya dia single band, jadi karena kita baru awal-awal ya kita pakai yang single band dulu aja. Jadi cukup banget untuk road trip ya. Karena frekuensi VHF itu kita kan pakai VHF ya, frekuensinya ini dari 136 sampai 174 MHz ya. Jadi frekuensinya itu bagus untuk road trip karena dia untuk lapangan terbuka dan flat gitu lebih bagus. Kalau UHF untuk nembus gedung ya, gedung bertingkat. Kalau UHF 400, 47 sampai 470 itu. Nah, terus di sana kan kita udah tes juga ya SWR-nya ya. SWR-nya bagus banget. Kita udah tes di frekuensi 136 sampai 150 tuh masih bagus. Nah, ke atas itu udah mulai naik SWR-nya. Ini masih sekitar 1 sampai 1,5 itu masih bagus lah. Dan powernya maksimal ya, mencapai 60 watt. Jadi ketika kalian memasangkan rig atau mobile radio, itu pastikan kalian tes SWR-nya ya. Jangan sampai asal pasang aja, asal jadi. Ya nyambung sih nyambung, cuma nanti kalau SWR-nya jelek itu bisa feedback ke rig-nya ya. Bisa malah merusak rig-nya.
dan powernya juga jadi nggak maksimal. Nah, powernya transmitnya nggak maksimal, receive-nya juga nggak maksimal, jadi kurang peka juga. Ya jadi SWR itu penting banget, jangan dilewatkan ya. Nah, kalau pasang di JD Corner sih pasti selalu dites SWR-nya ya. Terus ini kan rig ya, cocok banget untuk dipasangkan di mobil. Jadi dia menggunakan power dari aki ya. Jadi nggak menggunakan baterai. Jadi selama mobil itu hidup, kalian road trip berjam-jam, belasan jam, berhari-hari, itu tetap ya aman-aman aja nyalanya, karena ya selama mobilnya hidup ya berarti rignya bisa hidup juga. Karena kalau road trip kan bisa berhari-hari ya. Dan dia juga jangkauannya bisa lebih jauh dibandingkan HT ya. Karena kalau rig itu powernya besar ya, bisa di atas 50 watt ya. Sedangkan kalau HT itu hanya 5 watt. Nah, makin besar power, makin jauh juga jangkauan transmitnya ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, HT itu juga banyak yang klaim itu bisa lebih dari 5 watt ya. Itu hati-hati aja, karena regulasi kalau HT khususnya ya, itu power maksimalnya hanya 5 watt ya. Karena kalau lebih dari itu bisa membahayakan untuk kesehatan otak. Lah, terus kalau rig power 50 watt gimana dong? Nah, ini ada jawabannya nih. Jadi kalau ini, kalau HT, karena begitu kita transmit itu kan kita begitu transmit ya, itu kan antenanya dekat dengan kepala kita ya. Jadi bisa nggak bagus lah kalau powernya besar-besar. Jadi transmitnya kan di sini. Jadi sinyal radiasinya langsung dekat dengan otak kita. Itu nggak bagus. Makanya power maksimal hanya 5 watt. HT itu paling ya 1-3 kilo lah, tergantung batasan banyaknya hambatan ya. Ya bisa lebih dari itu kalau benar-benar flat kosong nggak ada hambatan. Tapi umumnya 1-3 kilo. Nah, kalau rig ini kenapa bisa power besar? Boleh power besar karena dia antenanya di luar ya. Yaitu di situ. Nah, di kap mesin situ ya. Jadi dia radiasinya juga dari sana. Jadi nggak dekat dengan otak kita, dekat kepala kita. Itu sih. Jadi rig bisa lebih jauh dan lebih aman. Ya makanya kalau mau jauh jaraknya lebih aman menggunakan rig ya. Kalau mau lebih jauh lagi harus menggunakan repeater. Ya jadi banyak banget lah. Nah, oke, kita lihat ke pemasangannya ya. Ini kita naruh rignya, pasang rignya di sini ya, di sisi pengemudi. Jadi di sini kita bikinkan bracket khusus. Jadi kita emang nggak mau ngerusak ya. Jadi kita nggak ngerusak bagian mobil. Jadi bisa dilepas pasang dengan mudah ya. Tuh. Jadi aman lah. Dan ini posisi di sini sih untuk tubuh kita sih nggak terlalu ganggu ya, karena kita kecil juga. Jadi malah bisa buat senderan di sini. Ya nggak menghalangi ya, tetap kaki bisa senderan di footrestnya di situ, jadi masih aman lah. Ya, sekarang kita lihat instalasinya. Nah, ini ada jalurnya nih. Nah, di sini ada 2 kabel ya. Jadi ini kabel yang ini untuk kabel antena. Dia ke situ, sama ini kabel power ya. Ada 2, hitam dan merah. Ini semuanya ke mesin ya, ke bagian mesin. Jadi ke situ tuh. Nanti kalau yang antena tembusnya ke situ, kalau yang power ke aki langsung ya. Yuk langsung kita lihat aja. Kita buka nih. Ya jadi ini ya pemasangannya, nih kita pakai bracket yang khusus di kap mesinnya. Jadi kita pasangnya di kap mesin, dan ini ada jalur antenanya tuh. Jadi langsung tembus ke dalam mobil. Dan ini kabel powernya nih yang hitam dan merah ini, dia langsung nyambung ke aki. Ya jadi langsung power dari aki ya. Nah, kita pilih memasangkan antenanya di kap mesin karena kalau di atap itu bisa pakai bracket magnet, tapi nanti jadi tinggi banget kan. Jadi tambah tinggi, dan kita pakai roof box ya nanti kan. Jadi bisa mengganggu roof box. Terus kalau di bagian bagasi, kita bisa juga di bagasi. Cuma kalau di Fortuner ini dia ada kayak karet lagi ya. Jadi ini kan biasanya dijepit di sini. Cuma di sini kehalang sama karet ini. Sebenarnya bisa aja sih nanti diakalin. Cuma ya agak ribet. Jadi biar lebih cepet juga kita pasangnya di bagian kap mesin ya. Jadi ini kan agak susah ya. Ini bracketnya susah kepasang kalau ada karet seperti ini nih. Dan kalau dipasang di belakang berarti kita harus narik kabel dari depan sampai ke belakang. Kita selip-selipin gimana caranya biar kabelnya rapi ya. Dan sebenarnya makin panjang itu juga bisa bikin
lost juga ya, makin panjang kabel antena. Jadi kita pasangnya di depan aja. Nah sekarang kita coba lihat ya rignya seperti apa sih. Kita coba nyalakan. Ya sebenarnya ini berarti karena langsung ke aki, ini bisa langsung kita nyalakan ya. Nah langsung kita nyalakan. Ya nggak berpengaruh. Nah jadi nih ya, Anko udah 38 ya. Terus kita ada hand mic-nya di sini. Hand mic-nya kita gantungin di sini. Kita pakai cantolan aja. Nah di sini Anko udah 38 ini unik di hand mic-nya juga ya, karena dia model masang ininya menggunakan baut ya, menggunakan kayak skrup gitu ya. Jadi aman nih. Kan biasanya modelnya RG gitu kan, pakai klip gitu. Nah itu kalau misalnya lagi road trip, lagi jalan kan goncangannya kan tinggi ya, itu ya kalau ini nggak akan lepas nih kalau kayak gini nih. Nah sekarang kita coba lihat ada apa aja sih nih. Nah jadi ini ada knob ini buat yang atas ini buat pindah-pindah frekuensi dan nanti penyetingan. Terus yang ini volume, yang bawahnya ini squel ya. Nah squel itu untuk apa sih? Squel itu untuk mengatur kepekaan ya. Jadi makin kita buka, makin kita kecilin squelnya, makin kita open, dia makin peka. Tapi nanti jadi kresek-kresek gitu, tapi lebih peka, jadi membuka kan. Nah kalau kita gedein, dia makin nutup, lebih bersih, jernih suaranya, tapi jadi nggak terlalu peka gitu ya. Enaknya di sini jadi terjangkau juga ya kalau kita taruhnya di bagian sini. Nah sekarang kita coba tes. Ini tuh sebenarnya layarnya ini juga bisa diganti-ganti warnanya ya. Kalau dia 735 kan dia bisa variasi warnanya banyak ya. Ini juga bisa, tapi hanya 3 warna ya. Jadi kita coba ganti function. Nah jadi ada 3 warna, oranye, biru, sama ungu. Ya kita pilih yang biru aja kali ya, biar senada sama warna backlight di Fortuner ya. Backlight di Fortuner kan biru ya. Biru. Nah biar senada biru. Tapi yang ini tombol-tombolnya sama tombol-tombol di lampu-lampu di keypad, hand mic-nya juga oranye ya. Jadi nggak bisa diganti-ganti, bisa diganti hanya layar LCD sini. Kita pilih biru aja. Nah sekarang kita coba scan ya, kita coba tes ini rig-nya. Kita dengarkan suaranya dan tangkapannya ya. Kita coba set ini dari frekuensi bawah dulu. Nah kita scan ya, misalnya dia bisa nyari nanti yang lagi mengudara ya, frekuensi yang lagi mengudara. Tekan function, tekan 4. Nah dia bakal scan naik terus ya. Nah kita gedein squelnya aja, yang bagus aja nanti jadinya yang bakal masuk. Dia akan terus nyari. Ini kita gedein ya squelnya biar jernih aja suaranya. Nah ini udah masuk, tapi nggak jelas. Ya suka gitu kadang-kadang. Perapatan Gopli ambil kanan, di situ ada kampus kedokteran UHAMK. Di situ ada tulisan HM Knalpot. HM Knalpot. Nah jadi kelihatan ya, ini ada pancaran sinyalnya tuh ya, sinyal yang seberapa kuat sinyal ini tangkapannya ya tuh. Tadi sampai full, berarti bagus ini. Iya. Nah ya jadi kita pasang rig ini untuk kita suka mendengarkan ya, jadi untuk ya nggak bosan gitu kan. Sebenarnya kita road tripnya nggak konvoy ya, kita sendiri aja solo, tapi ini kita pasang buat jaga-jaga aja, siapa tahu nanti ada lawan mainnya di sana. Dan juga ya lebih keren juga ya kalau mobil pakai rig kan ada antenanya gitu, jadi beda aja gitu, jadi lebih gagah juga ya, something different aja. Dan ya sebaiknya kalau kalian pasang rig ini, kalian ikut komunitasnya ya. Ada komunitas banyak banget, ada organisasinya kayak Orari gitu kan. Nanti kalian harus ikut tesnya dulu tuh, ada nanti kalian bisa dapat call sign juga. Soalnya kalau rig ini ada komunikasi itu, kalau kita itu ada etikanya, kita mau berkomunikasi ada etikanya, jadi ya harus tes dulu. Cuma kita nggak akan ambil dulu karena terlalu mepet ya waktunya. Nanti mungkin abis road trip aja kita baru ambil tesnya tuh, biar dapat call sign ya. Ya jadi gitu ya.
Ini seru sih buat ngedengerin gitu kan. Biar kita melek. Ya kita lebih suka dengerin aja sih, pendengar yang baik. Nah siapa tahu juga nanti kayaknya lebaran ini bakal macet banget ya, parah banget kayaknya bakal. Soalnya udah 2 tahun nggak boleh mudik kan. Nah kayaknya ini nanti bakal rusuh banget, bakal macet sampai jauh panjang banget. Nah siapa tahu nanti kita bisa ngutus orang ya, suruh turun bawa HT ini, suruh jalan ke depan, ngecek situasi ada apa sih gitu kan, ya buat laporan aja gitu kan. Oke, sekarang kita coba hubungkan ya antara HT dengan rig. Kita cukup samakan frekuensinya, kita nyalakan dulu nih HT-nya, Yaesu FT25. Nah ini udah di 138 ya. Sekarang kita coba set di sini aja, kita samakan 138. Nah udah sama ya. Sekarang kita coba tes transmit. Cek 1, cek 1 2 3, cek 1 2 3 masuk. Tuh lihat deh. Sinyalnya full. Kelihatan ya jadinya ya. Soalnya deket banget jadi full, mantep. Tuh lihat ya, full. Sekarang kita coba sebaliknya ya. Jadi ini yang receive, kita transmit pakai ini. Cek 1, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, jadi gitu ya. Asal sama frekuensinya langsung bisa tersambung. Itu enaknya radio komunikasi ya. Dan ini tanpa delay sih hitungannya. Cek 1, cek 1, cek 1, cek 1 2 3. Jadi benar-benar nggak ada delay. Kita ngomong langsung apa yang kita keluar langsung keluar juga saat itu. Jadi kalau untuk broadcast 1 2 3, nah itu pakai ini cocok nih langsung. Oke, jadi gitu aja ya. Kalau kalian tarik untuk memasang rig di mobil kalian bisa langsung cek aja di JD Corner ya. Oke, jadi gitu aja ya. See you in the next video. Cus.